Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Brio Susanto di channel YouTube kesayangan kita bersama, yaitu Beritani, berita dan informasi pertanian. Sobat Tani, saat ini saya sedang berada di persawahan, di mana terlihat di kiri kanan saya tanaman padi tampak menghijau. Kita lihat umur sekitar 40 hari setelah tanam. Ya, kita lihat tak satu pun orang kecuali saya yang terlihat di hamparan seluas ini. Ya, memang kalau tanaman padi umur seperti ini jarang terlihat petani yang mampir atau dalam jumlah banyak di persawahan, karena memang pekerjaan seperti memupuk, penyiangan ataupun apalagi olah tanah sudah selesai, jadi petani sudah tidak terlihat. Padahal umur padi seperti ini kan peralihan dari masa vegetatif menuju ke fase generatif, di mana padi akan memulai untuk berproduksi. Sebenarnya petani dalam hal ini harus tetap waspada. Jangan lupa pengamatan pengamatan tanaman padinya. Biasanya pengamatan itu dilakukan oleh yang penggarap padi. Jarang sekali pengamatan itu dilakukan oleh pekerjanya. Jadi yang punya itu tidak mau ambil risiko dengan menyuruh orang lain untuk mengamati tanamannya. Jadi biasanya dilakukan oleh yang punya sendiri. Ya, beberapa hal yang perlu dilakukan dalam pengamatan tanaman padi dalam masa peralihan. Pertama, pengamatan tidak hanya dilakukan dari pematang, harus juga diamati di tengah hamparan dengan cara yaitu kita masuk ke kekedoan ke lahannya ya. Kedua, pengamatan tidak hanya pada yang terlihat, harus sampai bonggol padi ya, itu yang dilakukan. Terus pengamatan tidak hanya 1 minggu sekali, tapi sesering mungkin. Akan lebih baik diamati tiap hari, semuanya dikelilingi ya, yang tengah juga diamati sampai bonggolnya. Ada apa ya, beberapa hal yang perlu dijadikan catatan, dimana kalau pengamatan, adakah kapernya ya, karena apa? Karena kaper itu sumber dari munculnya hama penggerek batang. Kadang-kadang petani itu baru mengetahui setelah ada muncul sundep penggerek batang dulu ya, padahal itu sudah kelewat. Waktu-waktu seperti ini diamati apakah ada kapernya. Kalau populasinya itu sudah melebihi ambang batas ekonomi, tindakan cepat harus dilakukan. Karena itulah pengamatan harus dilakukan oleh pemilik sawah, karena keputusan sepenuhnya ada di tangan pemilik atau penggarap sawah, bukan pekerjanya atau bukan petaninya. Kedua, adakah hama wereng? Nah, disinilah kadang petani itu begitu melihat munculnya hijau, lupa bahwa pengamatan harus dilakukan di bonggol padinya, karena wereng itu ada di bonggol padi. Kalau jumlah populasinya sudah diambang ekonomi, segera ambil keputusan. Kemudian berikutnya yaitu penyakit belas, atau orang mengatakan
potong leher itu bisa diamati ketika hama blast penyakit blast itu ada di daun. Kalau di situ ada, itu besar kemungkinan nanti juga akan menyerang pangkal malainya. Nah, segera diambil tindakan. Itu sedikit dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa semangat petani Indonesia, petani yang tahan banting, mudah-mudahan produksinya semakin banyak, semakin barokah. Terima kasih dari saya. Cukupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.